Seseorang itu Allah berikan sifatnya itu standar awalnya. Sehingga kalau tidak kita kembangkan, kita kendalikan, kita kekang, maka hawa nafsu itu akan menguasai seseorang. Ketika seseorang itu dikuasai hawa nafsunya, maka dia akan berbohong, dia akan sombong, dia akan dengki, dia akan iri, dia akan ujub, dia akan ini, dia akan itu dan sebagainya. Kenapa? Tidak terkekang. Oleh karenanya pantas kalau Nabi SAW kemudian berpesan kepada kita, al-mujahidu man jahada nafsah. Siapa yang melawan hawa nafsunya itu adalah mujahid. Ayo kita belajar bagaimana para ulama kita berjuang untuk dirinya sendiri, yang kemudian keberkahannya untuk orang lain. Tapi awalnya berangkatnya itu dari dirinya sendiri. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani ketika dia itu ingin mendapatkan kemuliaan, dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah Ta'ala, pasti dicintai oleh masyarakat, pasti dicintai oleh para hambanya. Karena apa? Karena Nabi SAW telah menceritakan, idza ahabballahu abdan, kalau sudah Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, dia akan memanggil Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fa'ahibbu. Wahai Jibril, aku mencintainya, cintai dia. Wa alin man fis sama ayyuhibbu, dan umumkan sekarang bahwasanya Allah mencintai orang ini, maka hendaknya semua penduduk langit untuk mencintainya. Lalu kemudian Allah turunkan di muka bumi rasa diterima oleh seluruh manusia. Itu tanda bahwasanya dia itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Nggak mungkin kita akan sampai kepada yang semacam ini kecuali setelah berjuang. Coba lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jalani di perjuangannya. Ketika beliau itu ingin mendapatkan dan memperjuangkan cintanya Allah dengan cara mengendalikan nafsunya, maka beliau selama 25 tahun setiap malamnya dia baca Quran, habis sholat isya sampai subuh. Caranya bagaimana baca Qurannya? Bukan kita baca Quran seperti yang kita rasakan itu. Kita baca Quran di masjid, kita baca Quran di atas sejadah dan sebagainya. Tidak, ini beliau supaya tidak ngantuk dan supaya berhasil sampai subuh, beliau berada di atas kayu yang diletakkan di atas sungai. Kemudian beliau ada mengikat tali untuk pegangan. Satu tangan kirinya memegang tali itu, tangan kanannya megang Quran sampai habis beliau baca. Artinya apa? Kalau dia ngantuk, jatuh ke sungai. Nah, ini perjuangan, ini namanya bentuk perjuangan. Kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat Nabi. Ingat gak Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau itu hampir setiap saatnya, setiap waktunya, kecuali kalau di depan Nabi Muhammad SAW, itu di mulutnya beliau letakkan 3 batu. Untuk apa? Supaya jangan gampang-gampang kita berbicara. Itu mujahadah, betul mujahadah. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau tulis di cincinnya, kafa bil mauti wa'idan ya Umar. Sehingga apa? Setiap hari itu ketika dia akan berbuat, lihat dulu, baru dia berbicara, lihat dulu, baru dia melakukan suatu tindakan. Kenapa? Itu mujahadah, betul mujahadah. Imam Ali karamallahu wajhah, ketika beliau itu di dalam peperangan Khaybar, beliau berhasil menundukkan lawannya sehingga tinggal saja dihunus pedangnya dan kemudian ditancapkan, meninggal dia dan dia dapat pahala yang besar. Tapi subhanallah, ketika dia akan tusukkan pedangnya itu, sudah dihunuskan pedangnya ke arah lehernya, tiba-tiba si Yahudi ini meludahi wajahnya Imam Ali. Sehingga apa? Begitu diludahi, langsung dia urungkan untuk membunuh si Yahudi ini. Maka kemudian temannya mengatakan, kenapa kau tidak teruskan? Kau sudah mengalahkan, kau sudah menguasainya. Apa katanya? Tidak, karena pada saat itu dia itu meludahi aku sehingga aku marah. Aku takutnya ketika aku membunuhnya bukan karena Allah tapi karena amarahku. Ini mujahadah namanya, melawan hawa nafsunya. Dan tidak mungkin bisa melawan hawa nafsunya kecuali sedikit, step by step, sedikit demi sedikit, baru kita bisa menguasainya. Pertama kali kita temperamen harus dicegah. Kata Nabi SAW ketika berapa sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ausini, berikan aku pesan, berikan aku wasiat, berikan aku nasihat. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah. Datang lagi sahabat yang lainnya, la taghdab, datang lagi sahabat yang lainnya, sampai puluhan bahkan ratusan sahabat ketika datang kepada Nabi SAW diperintahkan dia untuk bermujahadah, jangan marah. Ada lagi datang kepada sahabat Nabi kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan aku nasihat, la tas'al, jangan pernah kau minta pada orang. Seumur hidupnya dia nggak minta pada orang.
walaupun hanya minta tolong saja dia mau. Hanya ada contoh bagaimana mereka itu mujahadah, dan mujahadah yang semacam ini harus kita lakukan terus. Karena apa? Karena yang namanya hati itu tataqallab, selalu berubah-ubah. Siapa yang merubah? Malaikat sama setan. Ketika setan mengatakan ayo lakukan ini, si malaikat mengatakan jangan, nanti kamu sengsara, kamu susah, terus akan bersengketa di antara dua ini. Kita yang menentukan iya apa tidak. Dengan apa? Mujahadah. Itulah maksud daripada firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.